Masalahnya adalah di bumi ini saya dan saudara lebih banyak aktivitasnya ya, mengurus hal-hal yang sesungguhnya kalau dibandingkan dengan cita-cita kembali ke surga kekal, kebodohan. Kok kebodohan, Pak? Yes, kebodohan. Kenapa? Yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan, yang kita lakukan lebih banyak untuk hal-hal jasmania yang bakal mati. Bakal mati. Jarang kita memperjuangkan roh kita yang kekal. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini untuk membahas sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh saudara sebagai manusia, saya sebagai manusia. Tetapi sebelum disampaikan judulnya, kita menyaksikan lagu pujian terlebih dahulu. Amin. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang kugenang. tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Allah yang tersembunyi. Saya ingin sampaikan sesuatu yang sesungguhnya sangat saudara butuhkan, sangat dibutuhkan oleh umat manusia. So pasti setiap manusia membutuhkan apa yang disebut atau membutuhkan atau menginginkan untuk pulang ke surga kekal. Amin. Maka saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan membahas bahwa sesungguhnya ada yang perlu kita pelajarin dan keterapkan dalam hidup ini supaya nasib saya dan saudara, nasib kita, nasib manusia menjadi berubah. Kalau buruk dan cita-cita untuk kembali pulang ke surga kekal tercapai. Saudaraku yang kekasih, banyak orang melakukan apa yang disebut perjuangan untuk pulang ke surga asal-asalan. Padahal itu yang paling penting, saudara. Saudara mau jadi pejabat yang kayak apa di bumi ini? Saudara mau jadi orang kaya kayak apa di bumi ini? Tidak ada apa-apanya. Paling pol itu 120 tahun. Saudara kaya raya pun makanannya juga susah. Bahkan ketika umur 120, kalau saudara sampai umur 120, mungkin makanannya harus diinfus. Kaya atau miskin. Saya ingin sampaikan kepada saudaraku yang kekasih bahwa sesungguhnya apa yang disebut sebagai pulang ke surga kekal harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh sejak kini. Kenapa sejak kini? Kita nggak tahu besok mau mati atau enggak, bulan depan mati atau enggak, kita nggak tahu. Sesungguhnya yang saya harus sampaikan adalah apa yang harus saya dan saudara fahami, mengerti, dan terapkan dalam hidup ini. Mari kita akan membacakan satu firman Tuhan tentang hikmat Allah yang tersembunyi. 1 Korintus berapa, Dik? 1 Korintus 2 ayat yang ke-6, betul? Mari kita dengarkan baik-baik. 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Di kalangan mereka yang telah matang, yang sungguh-sungguh saudara untuk memperjuangkan pulang kembali ke surga kekal, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yes, bukan dari iblis, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Lanjut. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, Yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. yes, yang disediakan Allah bagi kemuliaan kita, kemuliaan roh kita, ya kan? Kemuliaan roh kita, supaya saudara dan saya mulia, bisa pulang kembali ke surga kekal, mulia. Lanjut. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Yes, lanjut. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, yes, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. yes, untuk mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia artinya saudara juga mengasihi roh saudara sendiri. Mengasihi roh saudara berarti saudara mau ketemu Dia suatu saat.
kembali ke surga kekal. Lanjut. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara pengen tahu diri saudara? Saudara memiliki roh, yes, yang kekal. Dan rahasia tentang diri saudara sebetulnya yang tahu persis selain Allah juga roh saudara, roh saya, ya kan? Kalau saudara ingin pulang ke surga kekal, yang pulang itu rohnya, bukan tubuh alamiah kita yang mati habis. Amin. Nah sekarang mari pelihara roh saya, roh saudara untuk nanti dipergunakan atau sejak sekarang dipergunakan untuk mempersiapkan diri pulang kembali ke surga kekal. Tadi yakni kita belajar hikmat yang tersembunyi. Apa itu Pak hikmat yang tersembunyi? Saudaraku yang kekasih, kita sudah belajar, saudara bisa dilihat di YouTube tentang sadar manusia, sadar ilahi, sadar jati diri, itu di situ lengkap. Artinya saya dan saudara adalah makhluk tua-tua yang turun ke bumi untuk yang tadinya ciptaan menjadi anak-anak Allah. Itu dasar yang utama supaya saudara dapat kembali ke surga kekal. Karena apa? Untuk menggapai cita-cita kita menjadi anak, daripada tadinya ciptaan menjadi anak. Itu saudara harus dididik, digembleng, diseleksi di bumi ini. Untuk itu sebelum turun ke bumi, roh saya dan roh saudara telah belajar tadi hikmat yang tersembunyi. Bahkan ketika saudara dan saya berada di Eden bumi, belum ke bumi ini ya, tapi di areal bumi Eden bumi, saya dan roh saudara sudah belajar segala sesuatu yang tersembunyi, yang tadi disebutkan sebagai tersembunyi sekarang ini. Sebetulnya nggak tersembunyi kalau saudara sendiri mencari, menemukan, saudara dikasih, nggak tersembunyi, terbuka. Bagaimana supaya saya dan saudara mengingat kembali teori-teori kebenaran yang sudah disampaikan, diajarkan pada waktu saya dan saudara di Firdaus. Sehingga ketika saya dan saudara menjadi manusia dengan nama masing-masing, nama saya Matius, saya sudah memilih sejak di Eden bumi bahwa saya pengen menjadi manusia yang mencapai cita-cita, menjadi manusia yang kaya harta surgawi, dan seterusnya. Yang jelas pengen pulang kembali ke surga kekal. Right? Yes. Seluruh manusia pasti pengen. Apakah tercapai atau enggak? Tergantung persiapan kita. Saudara menjadi tentara juga harus pakai testing. Saudara menjadi polisi juga harus pakai testing. Dan seterusnya. Nah, masalahnya adalah di bumi ini saya dan saudara lebih banyak aktivitasnya ya, mengurus hal-hal yang sesungguhnya kalau dibandingkan dengan cita-cita kembali ke surga kekal, kebodohan. Kok kebodohan Pak? Yes, kebodohan. Kenapa? Yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan, yang kita lakukan lebih banyak untuk hal-hal jasmaniah yang bakal mati. Bakal mati. Jarang kita memperjuangkan roh kita yang kekal. Maka saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa aktivitas manusia, aktivitas tubuh alamiah
Saya kasih tahu ya, ulang ya, bahwa tubuh alamiah saudara dan saya dibentuk Tuhan di bumi ini. Untuk apa? Beda loh ya dengan binatang. Binatang hidup untuk makan. Kalau saya dan saudara makan untuk hidup. Artinya tujuan utama tubuh alamiah ini adalah untuk menerapkan, membantu tubuh rohaniah yang kekal ini selama di bumi supaya apa? Supaya apa yang disebut sebagai hikmat Allah yang tersembunyi, teorinya bisa dipraktekkan di bumi ini. Itu. Jadi kalau saudara pengen pulang ke surga kekal dengan sungguh-sungguh, capek dari sekarang. Capek supaya tercapai. Kenapa? Karena sekali lagi ketika saudara sadar manusia bahwa saya dan saudara beda dengan binatang. Binatang gak punya roh. Saya dan saudara punya roh yang kekal, yang harus kembali ke surga kekal. Kalau enggak nanti terjebak di neraka kekal. No way. Ya. Dan itu repotnya 2/3 dari roh manusia kelak waktu pasca kiamat terjebak masuk ke dalam neraka kekal. Saya dan saudara pasti bilang no way. Amin. Tetapi masalahnya no way-nya harus disertai dengan perjuangan yang serius. Karena apa? Zakaria 13 ayat 9. Zakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam Aku api, akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Yes, seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Oh, itu dia yang akan pulang ke surga kekal sepertiga. Siap? Dimurnikan. Jadi tidak dianggurkan, dimurnikan. Kemudian akrab dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Sehingga itu rumusnya jailah kebenarannya akrab dengan Tuhan. And then selama saya dan saudara masih hidup, maka saudara lepaskan segala sesuatu yang menjadi beban saudara. Kenapa? Karena itulah yang disebut sebagai hal yang menghambat kehidupan kita. Menghambat kehidupan roh kita, kehidupan tubuh alamiah, yes. Tetapi jangan sampai menghambat. Idealnya adalah tubuh alamiah ini membantu roh kita untuk belajar. Tadi digembleng. Tadi untuk akrab dengan Tuhan. Itu. Jadi, waduh Pak, saya letih lesu dan berbeban berat. Oke, kecil. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ayat 20 berapa dulu tuh? 5 dulu deh, coba 25. Ini rumusnya. 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu. Bersyukur dulu ya. Terus? Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ulangi lagi.
Yang orang bijak dan orang pandai disembunyikan. Karena apa? Karena sepenuhnya hidup ini pakai akal dan pikiran. Bijaksana boleh, bijak sini boleh, tetapi jangan hanya perkara akal dan pikiran saudara. Kenapa? Karena saudara akan menggelembung hidup saudara. Roh saudara mengecil dan tubuh alamiah saudara menggelembung. Habis waktunya untuk gelembung-gelembung yang akan pecah satu saat. Ketika mati, maka saudara poro-poro, ahli matematiknya, ahli matematika pun 2 tambah 2 tidak bisa jawab. Amin? Yes. Saudara jabatan kayak apa? Akhirnya toh menjadi cuman 1, 2 kali 3 meter lah paling banyak. Saudara siapa? Orang kaya raya? Emang kalau orang kaya raya umurnya panjang? Belum tentu. Sami mawon. Maka saudaraku, hikmat yang tersembunyi tadi. Yang saudara soal hal-hal yang jasmania, oke, itu soal kecil. Lanjut. Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Yang berkenan adalah ketika kita mulai merendahkan diri. Bukan pakai akal dan pikiran, bukan pakai emosi, tetapi lanjut. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Yes. Lanjut. Dan tidak seorang Ini bukan agama, saudara. Lanjut. mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ketika saudara minta dituntun oleh suami saudara, oleh istri saudara, apanya yang nuntun? Apakah dilihatin gitu aja? Itu dituntun. Ya. Tangannya yang nuntun. Ketika saudara minta kepada Allah, tangan Allah yang menuntun. Saudara mau sebut anak, mau saudara apa, tangan Allah yang tadi udah kan akrab dengan Allah, memanggil Allah dan Allah mengatakan yes, I know you. Lanjut. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lanjut. Pikulah kuk yang kupasang. Mau nggak dikendalikan oleh Tuhan secara pribadi? Dan belajarlah padaku. Dan belajarlah kepada Tuhan. Oke, lanjut. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yes, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Itu soal saudara hal-hal jasmaniah, letih lesu dan berbeban berat. Gampang. Yang lebih susah adalah ketika saudara mau hidup untuk kekekalan yang ada pada diri saudara dan saya, untuk roh kita. Tetap sama, yaitu mau dikendalikan Tuhan dan belajar kebenaran kepada Dia. Amin. Itu dia. Jadi kalau saudara cerdik, mudah kok masuk surga. Caranya gimana Pak? Kok asal bilang mudah? Mudah. Nempati sekarang surga yang ada di dalam dunia yang disediakan sejak 2000 tahun yang lalu. Nikmati, yaitu tadi aku menyebut dia Allah, Allah menyebut dia aku. Ho ho. Mengenal Allah dan dikenal Allah. Ho ho. Itu dia. Ya kan? Aku akan dituntun secara pribadi. Baik masalah tadi apa? Letih lesu dan berbeban berat. Soal kecil. Soal besarnya tadi. Ada yang dibutuhkan oleh saudara, roh saudara. Yaitu belajar apa tadi? Apa yang disebut sebagai hikmat Allah yang tersembunyi. Caranya gimana? Gak ada yang bisa ngajarin saudara.
Nggak ada. Tadi udah dibilang kan, tidak ada pakai akal dan pikiran, pakai mata, telinga, nggak bisa. Bagaimana Pak caranya? Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, Jikalau kamu mengasihi aku. kamu akan Tadi kan ya, sudah akrab dengan Tuhan ya. Engkau menyebut namaku, aku menyebut namamu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah. menuruti segala perintahku. Terus, Aku akan minta kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, seorang penolong guru besar yang luar biasa, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. menyertai kamu selama-lamanya. Luar biasa. Fasilitas yang luar biasa. Tidak ada. Tadi coba lanjutnya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia, tidak dapat menyediakannya dari manapun saudara. Pangkatnya apa, kekayaannya seberapa, tidak bisa. Sebab dunia tidak melihat dia Tidak bisa melihat saudara. dan tidak mengenal dia. Tidak mengenal. Tetapi kamu mengenal dia, Kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu sebab dia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. akan diam di dalam kamu. Oke, cari itu. Kenapa? 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada Mengajarkan segala sesuatu. Stop dulu. Tugas saya dan saudara di bumi ini untuk menjadi calon anak-anak Allah itu belajar segala sesuatu. Bukan ilmu bumi, bukan ilmu hayat, bukan ilmu-ilmu yang pakai akal kita. No, itu kecil. Kenapa? Saya jago ilmu bumi. Ketika meninggal ditanyain, ya, hai derabat di mana, hai orang mati, hai aku tidak bisa menjawab. Tuh, saudaramu ahli apa? Tetapi ketika saudara memiliki apa yang disebut aneka kebenaran yang diajarkan oleh Roh Kudus, maka saudara akan belajar aneka kebenaran tentang Allah Tritunggal. Hal yang pernah kita lihat waktu di surga kekal. Allah yang maha sistem, Allah sudah menyediakan segala sistem yang ada di bumi untuk saudara pelajari dan saudara terapkan. Bagaimana sistem pohon kelapa bisa tegak, akarnya di bawah? Bagaimana Allah bisa membuat bumi ini nggak pakai tali? Ada gaya tarik bumi, itu kan cuman kita sebut saja. Emang bisa buat? Nggak bisa. Saudara bisa bilang ahli ya, namanya itu adalah karena bumi ini ada yang disebut sebagai gaya tarik bumi. Ya udah, saudara boleh bergaya, tapi nggak bisa buat. Yang dibutuhkan kagum kepada penciptanya, tahu kebenaran. Apakah hukum yang namanya hukum sebab akibat? Saudara udah harus pelajari. Ada api. Dan hebatnya manusia beda dengan binatang. Hebatnya manusia bisa menguasai api dengan segala resikonya. Luar biasa kan? Bisa menguasai air yang dibutuhkan oleh saudara. Luar biasa kan? Saudara harus pelajarin hukum kehidupan dan kematian. Iya kan? Kita tahu batasan umur kita cuma 120 tahun lebih, sekitar kira-kira gitu. Bisakah saudara nanti hidup sampai 120 tahun? Tetapi pertanyaan untuk apa? Kalau saudara membutuhkan umur 120 tahun, saudara lalu belajar hikmat Allah yang tersembunyi, Tuhan kasih, amin. Tuhan kasih dengan sehat. Saudaraku yang kekasih, banyak sekali ada hukum makhluk dinamis,
makhluk statis yang akan saudara ajarkan pada waktu saudara nanti pulang ke surga kekal. Di sana saudara menjadi raja-raja ilahi, menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi. Maka belajarlah di sini mumpung di sini, mumpung hidup. Amin. Pelajarin itu. Lanjut. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yes, mengingatkan. Jadi nggak ada bedanya kalau kita ilmu yang ada didapat dengan akal pikiran, nggak ada ngingatin. Ngati pun, 5 tambah 5 berapa? Ya diem aja. Tetapi roh saudara tetap hidup. Tuhan akan mengingatkan saudara. Sampai saudara menjadi raja-raja, saudara menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi, pulang ke surga kekal. Amin. Tetapi nikmatilah dulu ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Itu yang dibutuhkan oleh saudara. Damai sejahtera. Perkara hal-hal jasmania itu cuman sekunder, tersier. Amin. Tangkap itu. Meteraikan itu. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, sampai serahkan anak-anakmu ini ke dalam tanganmu yang hidup. Engkau yang memimpin anak-anakmu yang mendengarkan, menyaksikan YouTube ilahi ini. Supaya mereka boleh memiliki kembali rohnya yang hidup bersama Tuhan. Dan memiliki cita-cita ilahi yang berkenan kembali kepada surga kekal, bahkan melalui Firdaus. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan anak-anakmu semua. Haleluya dan keluarganya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.